Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini kembali berjumpa dengan saya Ade Dorcas dalam sajian FinTalk, Financial Talk, edisi Senin 14 September 2020. Dan di sini saya akan menemani 1 jam ke depan. Adapun topik yang akan kita angkat di FinTalk kali ini yakni hidup tenang meski punya utang. Dan sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita sampai tuntas nanti, yakni Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ade, selamat pagi Sobat Guntur. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti aktivitas. Dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan juga bagi yang merayakan. Yes. Gimana Ibu persiapan Hari Raya? Oh ya, abis ini sudah bisa dibayangkan Ade ya, saya langsung cus ke pasar. Dan ya, sebagai wanita Bali ya, nah, sudah mulai prepare dari sekarang meskipun semuanya beli. Jadi kita tinggal di rumah, tanding aja istilahnya. Oke, jadi istilah tanding gitu ya. Tanding ya. Ya, jadi seru sekali, pasti Ibu juga sudah siap akan mengupas tuntas tentang topik kita kali ini. Baik pemirsa, tema yang diangkat kali ini rasanya sangat bertentangan dengan apa yang biasanya dihadapi oleh banyak orang tentang hutang ya. Biasanya orang yang memiliki hutang akan merasa cemas, khawatir, takut, merasa tidak nyaman, merasa dikejar-kejar, dan ini menjadi momok yang menyeramkan untuk sebagian orang, mungkin banyak orang ya. Tapi kali ini bagaimana sih? Bagaimana bisa hidup tenang meski punya hutang? Dan langsung saja kita akan bukan serbu ya, kita serang Ibu Trisna kali ini. Baik ya, Ade, terima kasih. Ya, topik kita hari ini adalah tentang hutang ya. Kalau sempat googling gitu, pasti kita lihat baik di YouTube atau di video-video finansial lainnya, itu pasti tidak tenang kalau tidak punya hutang ya. Oke, saya akan mengambil tema yang agak sedikit berbeda supaya mau dibaca gitu. Apa sih maksudnya gitu kan ya? Ya oke, tetapi nggak sepenuhnya juga. Nanti kita cek dulu, kita bahas dulu topik kita hari ini. Saya ingin selalu mengkaitkan topik kita dengan materi memasak ya Ade ya. Jadi selalu harus dibawa ke memasak yang pertama, yaitu memasak soto. Kita punya bahan baku, kita punya bumbu soto. Nah itu sudah kemarin ya, bumbu soto itu adalah investasi dan tabungan. Nah hari ini kita akan punya bahan pelengkap soto, kol toge gitu ya. Nah itu yang saya ekivalenkan atau saya analogikan dengan yang namanya kredit. Bagi sebagian orang tanpa pelengkap, ya tetap soto. Nggak ada toge, yang penting ada kuah sama ayam, oke. Tapi ada juga, harus ada toge, harus ada kol, supaya itu adalah soto gitu. Jadi maksud saya, setiap orang itu akan menganggap hutang sebagai suatu komponen dalam keuangannya, tapi ada lagi yang tidak menganggap komponen dalam keuangannya. Oke, kita ke definisi hutang dulu nih. Kalau orang akuntansi, hutang adalah gitu ya. Waduh, berasa di kelas ya Bu? Iya betul. Enggak, maksudnya gini, hutang itu adalah kewajiban masa kini ya. Kewajiban hari ini atau saat sekarang yang timbul akibat peristiwa masa lalu, yang mana hutang itu harus dilunasi pada saat jatuh temponya sebesar pokok dan bunga. Jadi filosofi yang namanya hutang tuh harus segera dilunasi. Akibat apa? Pasti akibat kita melakukan transaksi pembelian sebelumnya gitu, yang tidak bisa kita selesaikan dengan kas. Sehingga filosofi hutang itu adalah terima barangnya dulu, bayarnya belakangan. Enak banget kan ya? Jadi kita cuma uang sedikit, barangnya udah dapet gitu. Bayarnya belakangan aja lah gitu. Jadi sebenarnya enak gitu ya Bu ya? Pas betul. Terimanya enak, pas bayarnya. Nah itu filosofi hutang sebenarnya kan gitu. Jadi sesuatu yang harus kita bayar suatu saat nanti, di mana manfaatnya sudah kita rasakan, sudah kita nikmati saat ini. Sehingga filosofi utang itu memang sangat menarik sebenarnya gitu ya. Oke, menurut saya pribadi, ini nggak ada di teori ya, Ade ya. Kita hanya mengamati saja bagaimana seseorang itu melihat utang itu sendiri. Bagi saya ada 3 tipe orang itu memandang hutang. Yang satu adalah bagi saya tipe 1 itu zero hutang. Zero hutang berarti dalam pengelolaan keuangannya itu sama sekali tidak ada hutang. Ada uang,
ada barang. Atau kalau dia ingin membeli barang, ya disesuaikan dengan kemampuannya dia gitu. Jadi nggak ada kamus hutang tuh dalam perencanaan keuangannya gitu. Tapi kalau semua orang kayak gini, lembaga keuangannya bangkrut ya, ada ya. Bisa kita bayangkan bahwa bank itu adalah funding dan lending gitu kan. Oke, tapi ada beberapa tipikal seperti itu. Biasanya nggak bisnis sih. Jadi orang yang berpenghasilan rutin tiap bulan, pegawai gitulah ya. Kemudian tipe kedua, ini tipe ideal bagi seorang perencana keuangan yang saya sebut tipe manage hutang. Jadi meskipun dia punya hutang, dia memiliki perencanaan untuk melakukan pelunasan hutang itu. Jadi dia sudah prepare, hutang saya tanggal 2, tanggal 1 jatuh tempo. Jadi saya sudah akan menyiapkan sekian anggaran untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi dia tetap punya hutang, dia punya cicilan, dia punya kartu kredit mungkin, dan dia memiliki batasan tertentu atau kemampuan dari penghasilannya untuk melunasi hutang tersebut. Nah, itu tipe 2, tipe ideal lah kalau Ideal kita ya, bilang ya. oke, ideal. Tengah-tengah tuh selalu ideal gitu. Nah, tipe yang ketiga, ini yang saya anggap tipe yang menganggap hutang itu adalah penghasilan. Lucu nggak ya? Jadi kalau penghasilan yang kita bayangkan adalah sesuatu yang kita peroleh dari gaji, sesuatu yang kita peroleh dari berjualan, berusaha gitu kan ya, pendapatan. Tapi ada sebagian orang yang dia itu menganggap hutang itu adalah penghasilan. Nah, ini kalau yang saya bilang tipikal gali lubang, tutup lubang. Jadi menutup satu hutang dengan hutang yang lain, hutang itu ditutup lagi dengan hutang yang lain. Jadi seolah-olah ya hutang itu adalah penghasilan gitu ya. Jadi kurang lebih tipikal orang terhadap hutang itu ada 3, zero hutang, manage hutang, kemudian orang yang menganggap hutang itu adalah penghasilan. Terus ada pertanyaan, terus yang mana yang paling bagus? Apakah yang zero hutang paling bagus atau yang menganggap tipe 3 yang paling buruk gitu? Saya tidak absurd seperti itu. Jadi dalam artian semua orang memiliki kepribadian atau perencanaan keuangan dengan karakteristiknya masing-masing. Ada orang yang sangat agresif terhadap penghasilan, sehingga saya akan bekerja giat kalau punya hutang gitu kan ya. Ada beberapa orang tipikal seperti itu. Jadi yang penting apapun tipenya harus dipahami konsekuensinya, itu saja. Konsekuensinya, apa konsekuensi dari berhutang? Konsekuensi dari berhutang adalah otomatis kita harus mampu membayar cicilannya. Cicilannya itu tidak hanya pokok, jangan lupa pasti ada bunga. Dan kalau tidak dilunasi tepat pada waktunya, hati-hati, ada yang namanya denda alias bunga berbunga. Itu konsekuensi dari hutang. Sehingga kalau kita mampu mengikuti ritmenya, itu kan nggak masalah. Tapi kalau tidak mampu, konsekuensinya apa? 1, siap-siap dikejar oleh debt collector. Dari yang sangat sopan di awal sampai ya lah kita tahu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa kehilangan aset-aset yang memang sudah kita miliki. Gitu. Itu konsekuensi dari hutang yang tidak bisa kita ikuti ritmenya. Nah, yang ketiga, mungkin pada suatu saat kita sangat terpaksa harus melunasi hutang, jadi kita harus meminjam ke sana ke sini. Akibatnya apa? Mungkin saja hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, persahabatan itu bisa rusak juga gara-gara hutang itu gitu. Nah, itu konsekuensi dari hutang yang memang harus kita tahu gitu, tahu akibatnya. Jadi sekali lagi apapun pilihannya, konsekuensinya harus kita tahu gitu. Nah, kita lanjut sekarang dengan sebelum masuk ke tip dan triknya ya. Tapi sebelum itu, sejak kapan sih Bu utang ini mulai dikenal oleh banyak orang gitu ya? Iya, setuju ya. Saya ingin kita coba, mungkin kalau yang sudah sempat googling mungkin udah tahu ya, tapi saya ingin tertarik juga. Kemarin saya juga baca gitu, coba di googling dulu sih sejarah hutang ini kayak apa gitu ya. Gimana, gitu ya. Hutang itu sebenarnya pertama kali kalau kita cek di teori itu dari zaman Mesopotamia, itu sudah ada orang mengenal hutang. Bahkan ada beberapa artikel yang saya baca itu dari zaman batu pun iya gitu. Jadi yang dihutangin adalah batu gitu ya. Tapi tidak banyak. Yang banyak adalah dari zaman Mesopotamia itu. Pada saat itu memang belum dikenal adanya uang, sehingga yang dihutangi adalah bentuk barang. Jadi filosofinya gini, orang berhutang benih gitu kan.
Orang berhutang benih, kemudian benih itu dia tanam, kemudian dipanen, menghasilkan benih lagi. Nah, benihnya dikembalikan. Oke, mungkin kalau dia pinjam 2 benih, dia akan mengembalikan sebanyak 4 benih, kan gitu ya. Oke, kemudian ada anakan atau ternak gitu misalkan. Oke, dia meminjam sapi, seekor anakan sapi, kemudian dia grooming, dia pelihara, kemudian dilahirkan, bisa memproduksi anakan sapi lagi, dikembalikan lagi. Jadi filosofi hutang itu perpindahan kekayaan sementara dari pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada si yang memberikan pinjaman itu gitu. Jadi pengalihan kekayaan. Jadi kalau kita lihat zaman dulu hutang itu sangat membantu kehidupan, di mana dengan berhutang itu orang bisa berusaha. Tetapi kalau kita lihat filosofinya waktu itu, ya dia bisa dengan mudahnya untuk mengembalikan hutangnya. Karena apa yang dia gunakan hutangnya itu adalah untuk berproduksi, sehingga mampu melakukan pengembalian gitu kan ya. Tapi ya tentu saja kalau dibalikan ya nggak bisa disamakan dong dengan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu ya orang nggak ada HP, nggak ada kendaraan gitu kan. Kalau kita tahu HP sekarang setahun 2 kali keluaran terbaru ya Ade. Dan kalau kita bawa HP baru itu rasanya semangatnya beda. Nah itu, jadi itu salah satu contoh. Kalau kita nggak bisa tentu saja bandingkan kehidupan kita yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu yang pertama. Kebutuhan kita sekarang itu lebih kompleks dari kebutuhan kita yang kemarin, yang mungkin zaman saya dulu kecil gitu mungkin ya. Oke, beda. Terus yang kedua, fasilitas terhadap hutang itu sekarang kan mudah banget Ade. Kalau misalkan kita sudah berpenghasilan, kita buka aplikasi satu saja kartu kredit ya, itu entah kenapa setiap pagi itu selalu ada SMS masuk, WhatsApp masuk, email masuk yang menawarkan kartu kredit. Bagus buat yang jomblo kan ada yang masuk gitu. Jadi akses kita untuk memperoleh kredit itu sangat mudah gitu kan. Kebutuhannya tinggi, semakin kompleks, akses untuk memperoleh kredit juga semakin mudah. Sehingga kalau kita tidak manage hutang, nah itulah yang menimbulkan masalah sebenarnya. Sehingga bagi saya yang mana yang bisa hidup tenang, tentu saja adalah yang tipe 2 ya Ade ya. Tipe 2 dan tipe 1, oke. Tipe 1 sudah tentu nggak mikir hutang lagi. Ya, jadi karena materi kita hutang gitu ya. Tipe 1 kita skip dulu nih. Jadi yang kita bahas tipe 2 dan tipe 3. Oke. Yang tipe 2 itu tipe manage hutang. Jadi bagi saya yang itulah yang sebenarnya yang memiliki konsep atau filosofi untuk hidup tenang gitu. Tapi kalau yang sudah terjebak pada tipe 3, saya nggak jamin ya, gitu. Saya nggak jamin juga kalau hidupnya bisa tenang gitu. Karena ya dia harus berupaya untuk mencari alternatif penggalian hutang lagi untuk menutup hutang yang lama gitu. Oke, jadi kita akan lebih fokus kepada tipe 2 gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk memanage hutang. Oke. Dalam perencanaan keuangan ada 2 jenis hutang. Ada 2 tipe jenis hutang. Yang pertama kita sebut sebagai hutang produktif, dan yang lagi satu kita sebut sebagai hutang konsumtif gitu. Kalau hutang produktif itu yang gimana? Bagi saya yang filosofi hutang zaman dulu ya. Pinjam benih, mengembalikan benih. Pinjam anakan, mengembalikan anakan. Jadi maksudnya gini, apa yang kita hutangi atau pembelian yang kita lakukan secara berhutang itu nilainya akan meningkat seiring jalannya waktu gitu. Jadi barang yang kita beli itu nilainya itu akan semakin meningkat dia. Atau yang kedua, cicilan pokok dan bunganya itu selaras dengan penghasilan yang diperoleh dari pembelian aset tersebut gitu. Oke, kalau saya contohkan misalkan ini agak besar ya skupnya. Misalkan, saya menganggap mau kontrak ruko gitulah misalkan. Nah, kontrak ruko kan lumayan besar ya. Tapi uang kita tidak cukup untuk itu. Tapi kita sudah mempunyai planning yang jelas terhadap ruko itu. Apakah digunakan untuk berusaha ataukah digunakan untuk berinvestasi. Jadi disewakan lagi gitu kan modelnya. Jadi kita udah punya perencanaan yang pas terhadap ruko itu. Nah, itu salah satu kalau misalkan sewa ruko itu kita gunakan untuk berhutang. Nah, itu salah satu hutang yang produktif. Artian kenapa? Satu, mungkin kalau kita lihat dari sewa ruko itu,
maka dari sewa itu cicilannya akan setara dengan cicilan kita melalui kredit itu. Atau yang kedua, kita akan membeli KPR misalkan. Nah, kita tahu bahwa tanah dan rumah itu kan nilainya pasti akan semakin meningkat ya. Nah, model-model seperti itu. Jadi hutang produktif intinya adalah hutang yang memiliki nilai semakin meningkat atau penghasilan yang diperoleh dari hutang tersebut mampu untuk menutupi cicilan dan pokok dan bunga dari hutang itu sendiri. Nah, itu konsep filosofis dari hutang produktif. Nah, yang kedua ada yang namanya hutang konsumtif. Nah, hutang konsumtif juga nggak salah ya. Jadi dalam artian kita perlu motor nih, ya kan? Kita perlu motor. Selama ini kita nggak punya motor. Kemana-mana kan jadi menghambat gerak kita juga, aktivitas. Jadi kita perlu motor. Nah, itu kan kita bisa tutup juga dengan menggunakan hutang. Tetapi kalau kita lihat bahwa nilai dari motor itu semakin lama akan semakin menurun. Gitu. Nah, itu disebut dengan hutang konsumtif. Jadi kebalikannya, kebalikan dari hutang produktif, hutang konsumtif itu adalah hutang yang memiliki nilai aset yang menurun dan kemudian tidak ada penghasilan yang diperoleh dari situ, atau kalau ada penghasilan itu tidak setara dengan cicilannya, pokok dan bunganya gitu. Nah, kembali baik itu hutang produktif maupun hutang konsumtif, aturan mainnya itu tetap sama. Kalau dalam memasak kemarin itu komponennya sekitar 30 sampai 35% gitu. Kenapa? Banyak teori yang menyebutkan kalau lebih dari itu mengganggu komponen keuangan yang lain gitu. Kebutuhan pokok Kebutuhan gitu ya. pokok dan yang lainnya gitu. Jadi komponen itu yang benar-benar didisiplinkan sebenarnya. Jadi apakah kita sudah melakukan perhitungan yang tepat atau apakah memang komponen hutang itu sudah sebesar 35 atau 30 sampai 35% dari penghasilan kita. Nah, itu dia. Tapi sebelum itu Bu, apa sih yang biasanya menjadi alasan orang sampai berhutang gitu misalkan ya, biar ada nikmat-nikmatnya katanya. Iya, betul. Pelengkap ya, ini. seperti yang saya bilang, alasan orang berhutang seperti itu. Jadi maksudnya ada barangnya dulu, bayarnya kemudian. Hutang itu juga tidak tabu ya, tidak tabu. Contoh kalau saya bilang mau beli motor, kita mengumpulkan uang. Jadi saya mau beli motor tahun depan, misalkan sekarang gitu, misalkan harga Scoopy 15 juta, gitu kan. Saya akan membelinya tahun depan. Jadi dari sekarang saya mengumpulin sejumlah uang, saya sisihkan supaya tahun depan saya bisa beli Scoopy dengan harga 15 juta, gitu kan. Nah, tahun depan ternyata harga Scoopy kan sudah nggak 15 juta lagi kan, Ade. Jadi tahun depan itu mungkin harga Scoopy sudah jadi 18 juta. Nah, sehingga untuk hal-hal semacam itu kita kan harus mengkalkulasi lagi, menghitung lagi apakah memang kita memerlukan penarikan hutang untuk itu. Gitu. Tapi sekali lagi itu bahwa sesuatu aset yang memang kita butuhkan. Nah, sekali lagi nanti kita akan bahas dalam memilih hutang itu. Oke, harus benar-benar bisa dipisahkan apakah hutang itu yang memang kita butuhkan atau hutang itu yang kita inginkan ya, gitu hanya ya. ingin Hanya saja keinginan gitu ya. waduh. Oke, itu dia. Terus yang kedua, kenapa orang berhutang? Yang pertama itu. Jadi kita Nggak bisa cash ya atau tidak bisa cash, tapi kita sudah sedang bisa mengkalkulasikan. sudah terima barangnya dulu, kemudian kita manage berapa cicilannya. Yang kedua, ada beberapa juga yang menyebutkan hutang itu bagai sayur tanpa garam. tanpa garam ya gitu. Maksudnya hutang itu membuat saya bersemangat bekerja gitu. Ada juga loh yang seperti itu gitu. Ada Motivasi semangat motivasi kerjanya iya. adalah Jadi hutang. kalau kita berhutang itu seolah-olah ada sesuatu kewajiban yang harus kita lunasi dan itu membuat kita menjadi bersemangat bekerja. Ada loh filosofi seperti itu. Bahkan ada juga salah satu produk perbankan pernah ditawari, kita ditawari hutang Ade. Jaminannya apa? Simpanan kita di bank gitu, depositonya gitu. Oh, jadi hutangnya dari duit Uang kita kita nih sendiri. gitu. Tapi ya itu gitu. Jadi kan mereka mempelajari bagaimana karakteristik orang berhutang gitu. Bisa-bisa saja juga. Jadi itu beberapa alasan. Terus alasan yang berikutnya ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini yang harus benar-benar Bisa dikelola. membedakan juga ya Iya, kebutuhan betul. dan keinginan. Betul, betul sekali. Itu dia. Nah, itu ya dia. Jadi apa alasan orang berhutang? Kita akan sekarang coba membahas jika hutang itu menjadi pilihan kita, apa yang
harus diperhatikan. Oke. Apa yang harus diperhatikan. Tapi tadi udah sempat juga kita bahas secara sepintas gitu ya. Oke, ada beberapa literatur buku yang saya baca bahwa dalam kita berhutang ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ya seperti perkataan Ade tadi, kita harus bisa memastikan apakah hutang itu adalah benar-benar yang kita butuhkan. Jadi kita benar-benar bisa men-split hutang itu untuk keinginan atau untuk kebutuhan gitu. Contoh motor tadi. Kita nggak punya motor nih. Ya oke, kita berhutang gitu kan. Tetapi kalau misalkan ada tawaran, Pak, ini ada keluaran baru nih, motor terbaru gitu kan. Motor kita masih bagus gitu. Itu warning tuh. Iya, oke, HP lah, HP biasanya ya. HP itu kalau ada keluaran baru tuh kita gemes, waduh ini ada fitur foto yang lebih canggih, kemudian ada hal-hal lain yang lebih canggih, kan selalu begitu ada ya. Padahal mungkin fungsinya nggak terlalu kita manfaatkan gitu. Nah itu, jadi maksud saya apakah hutang itu memang sesuatu yang kita butuhkan atau tidak. Jadi itu harus pasti gitu. Kalau itu sesuatu yang kita butuhkan, maka kita harus ke poin yang kedua. Kita harus bisa mengkalkulasinya, itu wajib gitu. Karena yang namanya hutang sekali lagi tidak bisa kita bayangkan hanya pokoknya saja. Karena yang namanya hutang konsekuensinya adalah bunga, pasti gitu kan. Dan kalau kita tidak mampu membayar tepat waktu, denda menanti. Denda itu akan dikali lipatkan gitu. Jadi kalau 1 bulan nggak kena, oke, sekian persen. Bulan depannya nggak kena, itu persentasenya akan naik lagi, alias bunga berbunga. Hutang kita yang semula misalkan 1 juta, itu jangan salah kalau tidak dilunasi jatuh tempo bisa jadi 1.500.000, setengahnya itu bisa, kita harus menyisihkan dana. Jadi benar-benar harus dikalkulasi berapa penghasilan kita dan berapa persen yang akan kita gunakan untuk melunasi hutang tersebut. Nah itu dia. Jadi poin yang terpenting dalam hutang cuma itu aja sih Ade. Yang pertama adalah tentukan apakah hutang itu memang sesuatu yang kita butuhkan. Jadi bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan untuk aset-aset atau untuk sesuatu yang kita beli dengan berhutang. Yang kedua, lakukan kalkulasi. Jadi berapa penghasilan kita dan berapa yang kita gunakan untuk mencicil hutang. Nah yang ketiga, ini yang saya baca bahwa kita tidak bisa menduga sesuatu di masa yang akan datang. Contoh seperti sekarang ya, kita bisa melihat di pandemi ini sektor perekonomian itu sangat terpuruk, terutama sektor pariwisata. Tapi kita tahu bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam ya, jadi ada begitu banyak instrumen atau kebijakan-kebijakan yang melakukan relaksasi kredit itu. Artinya bahwa ada suatu saat akan terjadi bahwa hutang itu tidak bisa dilunasi karena suatu hal. Contoh misalkan kita berhutang karena usaha, itu kan produktif sebenarnya Ade. Oke, kemudian suatu saat ada situasi buruk terjadi, contoh seperti ini gitu kan, sehingga hutang kita harus segera dilunasi, sedangkan kita tidak punya penghasilan untuk menutup hutang itu. Nah, dalam teori yang saya baca ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tentu saja melakukan negosiasi. Jadi kita akan bernegosiasi dengan pihak yang memberi pinjaman tersebut. Jadi dengan adanya negosiasi biasanya akan ada suatu perjanjian perpanjangan kredit. Jadi kredit itu akan dimolorkan lagi, tapi otomatis bunganya juga akan mengikuti. Tapi paling tidak pokoknya itu bisa kita lunasi gitu kan. Nah adanya relaksasi. Kemudian yang kedua, kita harus hitung dulu total hutang yang kita miliki. Biasanya ada beberapa jenis hutang yang kita miliki, nah itu harus ditotal dulu. Kemudian kita total jumlah aset yang bisa untuk menutup hutang. Hati-hati, tidak semua aset ya, soalnya kalau semua aset itu harus digunakan menutup hutang ya, maka kebutuhan pokok juga akan terganggu gitu. Jadi mana aset-aset yang memang bisa diuangkan, oke, kita akan buka simpanan tak terduga. Misalkan punya emas atau apa, itu akan kita jual untuk menutup hutang. Karena kalau sudah kondisi yang memang sangat kritis, hutang itu sudah tidak bisa kita pelihara lagi, sehingga dia harus dilunasi gitu. Dan yang berikutnya adalah selalu mencari sumber-sumber penghasilan yang lain gitu.
Jadi harus berpikir kreatif, harus berpikir inovatif, bagaimana kita memperoleh sumber penghasilan untuk menutup hutang tadi. Jadi nggak bisa tinggal diam atau tidak bisa apatis terhadap hutang. Gitu. Jadi harus ada yang diupayakan agar hutang-hutang itu bisa dilunasi. Karena memang filosofinya kalau punya hutang, segeralah dilunasi. Gitu. Karena kalau tidak bisa dilunasi, seperti saya bilang tadi, konsekuensinya itu ya cukup membuat hidup kita tidak tenang gitu, atau bukan cukup lagi, memang konsekuensi itulah yang nanti akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Gitu. Yes, jadi sebentar kita akan membahas tentang kiat-kiatnya Bu ya, untuk bisa hidup tenang meski punya hutang. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita rehat sejenak.